Selamat datang di Pasar Wage, denyut nadi ekonomi masyarakat Banyumas yang hidup sejak puluhan tahun lalu. Di setiap sudut, dalam setiap sapa, dalam setiap tangan yang saling bertukar barang, tersimpan filosofi muamalah yang diwariskan turun-menurun. Pasar ini bukan hanya ruang jual beli, tapi ruang peradaban. Transaksi di sini bukan sekedar soal untung dan rugi, tapi soal amanah dan keberkahan. Ekonomi syariah bukan konsep abstrak, bukan teori di atas kertas, tapi nyata menjelma dalam praktik keseharian pedagang dan pembeli. Tanpa riba, tanpa gharar, tanpa kecurangan. Pasar Wage berdiri sebagai bukti bahwa ekonomi bisa berjalan jujur, manusiawi, dan tetap menghidupi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Halo, kami dari kelompok 12 5 Ekonomi Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang beranggotakan saya sendiri Putri Dwi Serawati dan bersama rekan saya Meli Rohimah Putri Hidayat beserta rekan kami yaitu Muhammad Rifai Rizki Amanda. Hari ini kami sedang berada di Pasar Wage Purwokerto. Kalau kita bicara soal denyut ekonomi masyarakat Purwokerto, disinilah tempatnya. Pasar Wage bukan hanya sekedar tempat jual beli, tapi bagian dari sejarah panjang kehidupan rakyat kecil Purwokerto. Pasar ini sudah berdiri sejak abad ke-19, tepatnya di masa kolonial Belanda. Dulu, tempat ini jadi pusat pertemuan para pedagang beras, rempah, sayur, dan hasil bumi dari seluruh pelosok Purwokerto. Bayangkan, sejak ratusan tahun lalu, di tempat inilah ekonomi rakyat tumbuh. Bukan dari modal besar, tapi dari kejujuran, kerja keras, dan saling percaya. Dan uniknya, sampai hari ini semangat itu masih tetap hidup. Pedagang di sini berjualan dengan cara yang sederhana, tapi penuh sekali dengan nilai. Semua transaksi ini dilakukan secara tunai, yang pastinya tanpa riba, gharar, dan juga tanpa tipu daya. Pasar Wage bukan cuma ruang untuk ekonomi, tetapi juga ruang untuk budaya dan ibadah. Karena bagi mereka, berdagang bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga soal berkah. Di saat fajar baru terbit dan sebagian orang masih terbungkus mimpi, Pasar Wage sudah berdenyut dengan penuh semangat. Pedagang menata dagangan dengan penuh kesabaran. Pembeli datang dengan harapan menemukan barang terbaik untuk keluarga. Di sini, tawar-menawar bukan perang harga, tetapi komunikasi dengan penuh adab. Tidak ada sistem riba, tidak ada jerat hutang yang menyusahkan. Tidak ada manipulasi harga yang merugikan. Semua berjalan dengan sederhana dan natural. Uang yang berpindah tangan adalah hasil kesepakatan dua pihak yang saling ridho. Inilah muamalah syariah dalam bentuk paling murni, adil, terang, dan saling menjaga. Justru dari kesederhanaan inilah tumbuh keberlanjutan ekonomi yang stabil, bersih, dan dipercaya masyarakat. Baik teman-teman, sekarang kita sedang berada di Pasar Wage ya Ibu. Boleh perkenalan dulu dari nama mungkin? Silakan Ibu. Saya Ibu Eni Supriyati. Oh, Ibu Eni ya. Asalnya dari mana ya Bu? Saya aslinya dari Wonosobo, tapi sekarang sudah tempat tinggal di Sokaraja. Sudah lama ya di Sokaraja? Sudah. Oh, okay. Langsung saja ya Bu ke pertanyaannya. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih Bu, kira-kira yang Ibu jual itu apa aja, kemudian udah berapa lama, kemudian kalau tadi kata Ibu ada beberapa tempat ya Bu, mungkin boleh dijelaskan nanti di mana aja seperti itu. Ya, kalau Ibu nih, ini kan di Blok A ya, Ibu jualan sayur sama bumbu-bumbu. Udah di sini udah 20 tahun. Udah 20 tahun, 20 tahun. Iya, Udah lama banget. Berarti sayur dan juga bumbu ya Bu? Iya, Kira-kira ini kan 20 tahun lama banget ya Bu, bisa dibilang udah
udah dari masa ke masa gitu ya, ngalamin yang kemarin ya katanya. Kira-kira apa nih yang bikin ibu betah masih berjualan di sini seperti itu? Betah ya didasari dengan itu ya, bismillah, tekad sama semangat aja. Mumpung masih bisa, ibu masih kuat ya, dijalanin aja lah. Seperti itu ya Bu kuncinya, bismillah. Bismillah. Bismillah ya Sama, kuncinya. ya nomor satu kan kalau orang dagang itu bismillah dulu lah. Terus sambil kita semangat terus niat. Iya, Gitu. berarti itu ya Bu. Terus kemudian jadi yang paling penting itu bismillah ya. Ada nggak sih Bu tantangan selama ibu berjualan? Pasti kan namanya jualan ya Bu, ada naik, ada sepi kayak gitu. Ya itu harga ada naik, ada turun, terus yang kebanyakan biasanya banyak juga yang ngutang, akhirnya nggak belanja juga banyak gitu. Cuma sih alhamdulillah sampai ibu berpuluh-puluh tahun sih masih aman-aman aja lah. Masih aman ya Bu Iya, sejauh ini. Iya. Seperti itu. Berarti kalau namanya tantangan ada aja ya Bu. Pastilah, Cuman namanya. solusinya gimana tuh Bu? Solusinya ya kita itulah, misalkan ada apa ya kita sambil ya itu diniatin dulu, terus sama bismillah semua itu karena Allah aja gitu. Berarti lagi-lagi tetap ya Bu kembalinya ke Allah aja gitu ya. Mau kita gimana pun, bekerja apapun. Nanti kalau kita marah-marah, nagih itu malah orangnya jadi benci, nanti malah apa ya. Jadi kita kalau pasrah kan enak aja lah, enjoy. Gimana yang di atas Iya, itu ya Bu. gitu. Oh iya. Alhamdulillah kan ibu sampai puluhan tahun masih itu ya. Dulu masih kecil tahu sih, sering diajak ke pasar. Sekarang udah itu ya, udah kuliah. Terus ini menarik sih ya Bu. Menurut saya tadi terkait ibu yang masya Allah banget ya Bu. Tadi lagi-lagi tentang bismillah, terus kembali ke yang di atas. Itu menurut ibu di era sekarang nih kan banyak banget ya Bu penjualan, gak semua penjual itu jujur kayak gitu ya Bu. Sedangkan ibu yang saya tangkap tadi, ibu tuh masya Allah banget ya mengedepankan Allah gitu. Itu gimana tuh trik supaya kita tuh tetap mempertahankan kejujuran dalam berdagang kayak gitu? Ya soalnya gini Mbak, kalau orang namanya itu ya, kalau nomor satu itu kalau kejujuran itu pasti kita bakalnya awet dan sukses lah, insya Allah. Dalam bidang apa aja kalau kita udah niatnya jujur itu awet. Iya. Ya, menarik sekali ya Bu. Jadi intinya jujur ya. Mungkin dari ibu ada nggak kesan sama pesan kali ya Bu buat kita anak-anak muda nih yang mau mulai bangun bisnis itu gimana supaya tetap mendekatkan kejujuran? Ya buat anak-anak muda sekarang ya, maksudnya zamannya kan udah zaman modern ya. Yang penting ya itu nomor satu bismillah, terus semangat, terus kita harus optimis, harus kita bisa mampu belajar terus sampai sukses. Insya Allah. Jangan menyerah lah gitu. Iya ya Bu. Jadi bisa diambil kesimpulan ya teman-teman dari Ibu. Jadi tadi yang dibawakan bahwa kuncinya itu bismillah, jujur dan juga terus berusaha kayak gitu semaksimal mungkin. Iya, tetap semangat ya. Jangan pantang menyerah. Mungkin itu ya Bu pertanyaan dari saya. Cukup sekian. Sebelumnya terima kasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Semoga Ibu jualannya makin laris, berkah seperti itu. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu ini kita bisa lihat ya di depan kita ada sebuah jualan yang isinya perlengkapan rumah tangga kayak gitu. Banyak sekali ya, bisa kalian lihat nanti. Saya langsung saja ya Ibu, mungkin bisa perkenalan dulu nih dari nama Ibu sama asal mungkin. Silakan Bu. Dari Pasir kan, jualan gitu terus. Iya. Berarti untuk Ibu berangkat dari rumah jam berapa nih Bu? Rumah aja. Jam 7, berarti dari pagi udah siap-siap Ibu. Dari jam 6 pagi udah siap-siap berangkat ke sini. Produktif ya. Kemudian saya jadi penasaran Ibu, kira-kira apa aja yang Ibu jual? Ini kan banyak sekali ya. Alat-alat dapur, ya, terus alat-alat pertanian itu. Ya, sampai ke sana ya Bu. Iya. Dan memang kamu udah apa itu pertanian dapur. Oh,
alat pertanian. Berarti alat pertanian sama alat dapur ya Bu. Kemudian udah berapa lama nih Bu jualan di sini? Kalau di kota ini udah 25 tahun di sini. Dulu kan di pasar sama, pindah ke sini udah 2000 ini 2025 sekarang. Iya. Berarti dari 2010 ya, 2015. 2000 Oh iya. iya 25 kan udah lama dari pindahnya di sini ini udah 25 tahun. Iya ya dari 2000. Itu udah lama banget ya Bu. Udah tua di pasar. Jadi penasaran nih Bu. Kira-kira apa yang bikin Ibu betah jualan di sini? Udah 20 tahun. Iya. Kayak lama banget itu. Iya, ya betah ini buat apa? Ya udah apa langganan Langganan ya. Udah pada kenal ya Bu. jadi kan Mulai ya dikenal. berarti udah keluarga. Iya, anak cucu. Jadi betah. Oh iya. Ada lagi Bu? Udah. Berarti yang bikin betah itu ya Bu. Udah mulai dikenal, banyak langganan. Iya. Iya, kalau itu kan dari mana aja gitu. Hmm. Ini apa buat pada dijual lagi gitu sih. Ada mainkan apa aja kan? Pulangnya sama jam 3. Oh, berarti setiap hari dari jam 7 sampai jam 3 sore. Setiap hari bukannya Bu? Tiap hari kalau saya berangkat. Semoga sehat terus ya Bu. Kemudian ini berbicara tentang langganan ya Bu. Menurut Ibu, apa triknya supaya kita itu dapat banyak langganan gitu? Selain tentunya kan kita mengedepankan kejujuran ya Bu, kayak biar dapat pelanggan kita itu harus jujur. Mungkin dari Ibu itu gimana prinsipnya nih supaya dapat banyak pelanggan? Iya, ya itu apa? Harga-harga gitu ya, enggak itu lah apa terlalu tinggi. Kalau mau dijual lagi kan saya kalau ngajarin biasanya lebih itu Oh lebih iya, lebih dikit ya. iya, kalau dijual lagi kan mau di itu Dibedain berarti ya Bu, harga yang iya. akan dijual sama yang buat dikonsumsi sendiri Iya. itu beda ya. Iya. Itu ya Bu triknya. Alhamdulillah pada kalau datang angkatan lagi gitu lah. Oh iya, berarti intinya itu ya Bu, tapi Iya. dibedain Iya, harganya juga. karena juga alhamdulillah itu. Dan ya kesini lagi gitu. Kemudian selain dari tadi ya Bu mematok harga, kemudian harganya harus yang terlalu mahal ya. Ada Iya. lagi nggak kira-kira menurut Ibu? Jadi kalau mengajar ya lebih tinggi gitu. Iya, Mau dijual lagi ya lebih rendah itu ya Bu. sana berarti. bisa jual lagi Oh, gitu. iya. Kan bisa kesini lagi. Berarti itu ya Bu kuncinya. Iya. Oke. Jadi cukup jelas ya teman-teman, kunci dari biar kita dapat pelanggan yang lebih banyak itu biar kita dapat bersaing lagi, bersaing juga, itu salah satu caranya dengan menetapkan harga yang tidak terlalu tinggi. Kita bedakan mana harga untuk eceran, mana harga untuk dikonsumsi secara pribadi kayak gitu. Mungkin ini terakhir ya Bu, dari saya, dari kami, kira-kira ada nggak pesan atau pesan mungkin bagi kita ya, anak-anak yang masih mau berproses, mau mencoba berjualan itu supaya bisa sukses itu gimana gitu? Pesan-pesan mungkin. Kayak gitu lah Wah. Ya apa sih ya pada kemudahannya pada yang gila, yang sukses jadi apa mau jualan ya besoknya kayak gitu lah. Harga ya Bu, Iya, yang iya. penting. Terus sama pelanggan ya yang bagus lah. Nah, ya. Baik, jadi intinya itu ya Bu, tadi kalau misalkan kita mau bersaing, kita itu harga aja ya Bu, nomor satu. Kemudian yang kedua, bagaimana komunikasi kita kepada pelanggan itu tetap poin pertama ya teman-teman. Tadi kan sudah dibahas di pedagang yang pertama, beliau itu menyampaikan kejujuran itu paling penting. Kalau di sini kita itu belajar tentang harga dan juga komunikasi itu tidak kalah penting juga ya teman-teman. Itu. Mungkin dari saya cukup ya Ibu untuk pertanyaannya. Sudah terima kasih atas waktunya. Maaf juga kalau sekiranya mengganggu. Terima kasih ya Bu.
Tadi kita sudah wawancara pedagang. Nah sekarang saya sudah dapat nih satu konsumen nih. Ya Mas, boleh perkenalan dulu ya Mas, tadi belanja apa dan namanya siapa dulu deh namanya? Oke. Kenalnya, nama aku Syafril, biasa Syafril Firmansyah, bisa dipanggil Syafril. Dan tadi juga sempat belanja sedikit karena tadi disuruh mama untuk membeli perlengkapan dapur gitu ya. Dan tadi juga membeli beberapa bumbu-bumbu. Paling gitu sih Mbak. Oh berarti beli bumbu-bumbu ya, disuruh mama ya. Tapi aku penasaran nih, berarti kan Mas Syafril ini masih kuliah ya kelihatannya ya. Oke. Sekarang kan banyak nih supermarket, tapi kenapa masih memilih pasar tradisional, pasar Wage? Kenapa tuh? Oke. Dari aku pribadi sendiri ya, karena dari aku sendiri itu emang lebih sering belanja di pasar Wage ya, karena di sini tuh harganya itu lebih murah ya. Harganya lebih murah dan juga bisa ditawar. Bahkan kita juga sering dikasih bonus, kalau bahasa Jawanya itu diimbuhin gitu ya. Yeah. Nah, terus juga aku sering belanja di pasar Wage ini karena kita bisa membantu para pedagang kecil nih agar bisa terus melanjutkan hidup dan juga mendapatkan keuntungan untuk melanjutkan hidup seperti itu. Dan juga kalau di pasar Wage ini bahan-bahan atau sayurannya itu kadang masih sangat segar ya, karena langsung diambil dari kebun ataupun pohon dari sang penjual atau sang penyortir seperti itu. Mungkin seperti itu sih Mbak. Oh, berarti motivasinya lagi-lagi apa teman-teman? Lagi-lagi tadi ada disinggung sedikit ya Kak, bahwa kita itu kenapa belanja di sini, Mas Syafril itu kenapa belanja di sini, karena dia itu salah satunya itu buat menolong. Terkait kita bahas sedikit ya dengan apa yang kita pelajari, bahwa salah satunya itu di dalam Islam itu belajar tentang yang namanya prinsip ta'awun atau tolong menolong. Sangat Masya Allah sekali ya Mas Syafril belanja di pasar Wage ini bukan hanya untuk memenuhi apa yang dia butuhkan, tapi ada dampaknya juga buat sekitar, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian ya untuk wawancara saya kali ini. Terima kasih atas waktunya ya Mas. Sama-sama, terima kasih. Bisa say hi ke kamera. Dari apa yang kita lihat, pasar Wage ini bukan sekedar pasar yang biasa, melainkan wadah nyata yang mengedepankan kejujuran dan keadilan. Di sini juga dihindari sepenuhnya, karena di sini transaksinya dilakukan secara tunai dan transparan, tanpa bunga atau tambahan yang memberatkan. Begitu pula dengan boror, ketidakpastian yang bisa merugikan. Di pasar Wage ini tidak pernah ada yang namanya itu boror. Di sini tuh barangnya sudah jelas, barang ditawarkan juga nyata dan bisa diperiksa oleh pembeli. Ini memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi semua pihak. Maisir atau spekulasi yang merugikan juga dijauhi di pasar Wage ini, karena semua keuntungan berasal dari usaha yang halal dan hasil kerja keras, bukan dari perjudian atau untung-untungan yang tidak pasti. Dengan prinsip-prinsip ini, pasar Wage mengedepankan rasa kehormatan dan keberkahan. Nilai-nilai ini menjadikan pasar Wage bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi juga peluang menciptakan kemaslahatan sosial dan ekonomi. Keadilan ini bukan hanya sekedar materi, tapi juga menumbuhkan ketenangan jiwa, mempererat hubungan antar pelaku usaha dan konsumen, serta memastikan keberlanjutan ekonomi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah esensi ekonomi syariah yang mengintegrasikan nilai spiritual dan pragmatis dalam keseharian, dijadikan bisnis sebagai ladang ibadah yang membawa berkah luas bagi masyarakat dan menjadikan masa depan yang lebih baik. Pasar Wage mengingatkan kita bahwa ekonomi bukanlah sekedar pencapaian angka, grafik, atau target finansial. Ekonomi adalah amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan akhlak dan rasa tanggung jawab. Kejujuran bukan strategi marketing, tetapi fondasi keberkahan. Dari pasar tradisional ini, kita belajar keberkahan lebih bernilai dibanding keuntungan instan. Mari kita bawa semangat muamalah syariah ini ke dalam profesi, studi, bisnis, dan perencanaan masa depan kita. Karena bila pondasinya bersih, Allah akan membuka pintu rezeki dari arah yang tak terduga.
Dari Pasar Wage, kita tidak hanya belajar tentang jual beli, kita belajar tentang hidup yang memberi manfaat dan berkah yang terus mengalir.